A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Rahasia Cantik Kakak Iparku yang ditulis oleh Lavela. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, Mang Sukir mohon supportnya dan dukungannya untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan cerita-cerita Mang Sukir. Tak usah berlama-lama, mari kita lanjut ke ceritanya. Kurogoh ponsel dari tas ransel di belakang punggung, lalu ku cari kontak Sasa untuk menelponnya. Kok dimatiin sih? Kesal, ku hentakan kaki. Yumnah. Iya bu, kenapa? Kakinya masih sakit? Tanyaku. Ibu memintaku menunduk. Tepat di dekat telingaku ibu berbisik. Sepertinya Danur akan bernasib sama seperti bapak tua itu. Ibu, kok ngomong gitu sih? Aku kembali berdiri tegak. Kesal dengan ucapan ibu. Ibu malah mengangkat bahu. Raut wajahnya malah tak sedih sama sekali bicara seperti barusan. Sebuah pesan masuk dari Sasa. Segera ku klik dari ponsel notifikasi. Mataku terbelalak melihat sebuah foto yang dikirimkan. Seketika tubuhku melemas. Kakiku seolah tak bertulang, membuatku terjatuh ke lantai dan ponselku terlepas. Tiba-tiba sebuah tangan menggenggam lengan atasku. Jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan untuk menyelamatkan suamimu. Aku melirik ke arah tangan itu. Tunggu, aku seperti mengenalnya. Perlahan aku mendongak. Seorang wanita memakai kerudung hitam dengan masker hitam pula menutupi wajahnya. Namun, kedua bola matanya membuatku bisa mengenalinya. Aku dibantu untuk berdiri. Saat kulihat ibu, ia tampak begitu terkejut menatap wanita di sebelahku. Ibu Ajeng. Ibu mertuaku mengangguk 1-2. Perlahan ia berdiri. Kamu masih hidup. Dahiku mengerut. Kenapa ibu menanyakan itu? Apa ibu berharap saya mati begitu saja? Ibu membuang muka. Saat wanita itu mengajakku pergi dari sana, tangan ibu malah menarik bajuku. Begitu kami bertatapan, ibu mertuaku menggelengkan kepala dengan bibir komat kamit. Aku tak mengerti gerak bibir ibu. Ia mendekat dan kembali berbisik. Dia bukan manusia. Perlahan mataku melirik wanita itu. Mata kami bersua. Lalu kutundukkan kepala untuk melihat kakinya. Aku menghela napas lega. Ku elus dada yang sempat berdegup kencang karena ucapan ibu barusan. Ibu, ada-ada aja deh. Lihat, kakinya napak kok. Ujarku balik berbisik. Ibu mengikuti arah pandanganku, lalu melirikku. Iya ya, ucap ibu tanpa kikuk. Sementara wanita itu menggelengkan kepala. Bu, ibu, saya nggak semudah itu mati terus jadi hantu, ucapnya. Kami berdua sempat kaget. Berarti dia dengar ucapan ibu tadi, tetapi sikapnya tetap tenang elegan. Tak kesal meski ibu mengiranya bukan manusia. Namun, kini ucapannya barusan menjadi tanda tanya besar di kepalaku. Sebab mereka berdua tampak saling kenal. Saat aku hendak bicara lagi, nanti saja bertanyanya. Gak mau nyari suami kamu dulu? Astagfirullah. Ya ampun iya. Aku mengusap wajahku kasar. Kami bertiga pergi dari depan rumah sakit yang padat pengunjung itu. Di tepi jalan raya sebelum memasuki area rumah sakit, ada sebuah mobil. Wanita itu mengajak aku dan ibu untuk menaiki itu. Ini mobil kamu, Anggun? Tanya ibu. Oh, namanya Anggun. Wanita itu mengangguk lembut.
lalu membukakan pintu belakang dan mempersilahkan ibu masuk lebih dulu. Sebelum aku masuk, pandanganku menoleh ke arah rumah sakit tadi. "Kenapa, Yumnah?" tanyanya. "Bapaknya Sasa nggak kelihatan. Kemana ya?" tanyaku menoleh pada Mbak Anggun di sebelahku. "Sudah masuk saja dulu," ucapnya menanggapi pertanyaanku. Lagi pula aneh aku ini, mana mungkin wanita itu kenal mereka. Akhirnya aku masuk duduk di sebelah ibu. Pintu pun ditutupnya dari luar. Lalu dia masuk duduk di sebelah supir. Setelahnya mobil melaju pergi dari tempat ini. Aku melihat keluar jendela. Dalam hati bertanya, akan dibawa kemana aku dan ibu? Apa benar wanita itu bisa menyelamatkan Mas Danur? "Aku kenal bapaknya Sasa itu. Dan kalau kamu bertanya mau kuajak kemana, kamu tunggu saja. Tak jauh kok tempatnya dari sini," ucap wanita itu menoleh ke belakang. Aku menelan ludah, melirik ibu yang di sebelahku. "Kamu jangan kaget. Dia memang bisa baca pikiranmu, Nak." Mendengar jawaban ibu, aku sontak manggut-manggut. Keren juga ya. Mobil melaju sesuai arahan Mbak Anggun. Kupanggil dia Mbak karena dari cerita ibu dia lahir di tahun yang sama dengan Mas Banyu. Tak lama mobil berhenti di sebuah rumah yang terlihat terbengkalai. Rumah itu tampaknya berhenti dalam proses pembangunannya. Bahkan sudah ada rumput panjang memenuhi bagian depannya. "Ayo turun. Suamimu ada di dalam," ucap Mbak Anggun. "Benarkah? Tapi kenapa kelihatannya sepi? Buat apa Mas Danur ke tempat ini?" tanyaku seolah tak percaya. Tiba-tiba suara erangan begitu keras terdengar dari arah rumah itu. Ibu langsung membuka pintu mobil dan turun. Aku pun segera turun. Mbak Anggun memintaku untuk berada di belakangnya dan membiarkan ibu berlari sendirian ke dalam. "Ibu!" panggilku. "Kenapa kita diam saja, Mbak? Kita harus ikut masuk ke dalam," ucapku pada Mbak Anggun yang mencekal lengan kananku begitu kuat. Namun Mbak Anggun sama sekali tak menghiraukan ucapanku. Tatapan matanya tetap lurus ke depan menatap rumah kosong itu, hingga tak lagi terdengar suara erangan. "Ayo kita masuk," ucapnya mengajakku. Kami berdua berjalan melewati rumput-rumput yang hampir sepinggangku. Begitu masuk melewati pintu, seketika langkah kakiku terhenti. Mbak Anggun mencoba menarik tanganku, tetapi aku melawan dan enggan masuk ke dalam. Tiba-tiba perutku terasa diaduk-aduk, ingin mual. Kepalaku pun terasa berat, tiba-tiba pusing melanda. "Energinya terlalu negatif," celetuknya. "Ya sudah, kamu tunggu saja di sini. Biar aku yang masuk," ucap Mbak Anggun melepaskan tanganku lalu berjalan masuk. Aku ingin menyusul, tetapi kepalaku begitu terasa berat dan badanku seketika lelah seolah berjalan jauh. Aku perlahan keluar dari sana. Tiba di depan perkarangan yang sudah tak ditumbuhi rumput. Jalanku yang tadi sempoyongan perlahan bisa berjalan dengan benar. Aku memegang kepalaku, kini sudah berkurang pusingnya. Lalu aku berbalik memandangi rumah kosong itu. Rumah yang bila malam pasti begitu mengerikan. Kira-kira apa yang terjadi di dalam? Bagaimana dengan ibu dan suamiku? Dari arah belakang terdengar suara tubrukan keras. Saat aku berbalik badan, sudah ada mobil lain yang berada di belakang mobil Mbak Anggun. Seseorang keluar dari sana. Ternyata itu bapaknya Sasa dan Ustadz kemarin yang sudah menyadarkan Mas Danur dari kesurupan. Mereka berdua turun dan berlari ke arahku. "Nak Yumnah," aku mengangguk kecil. Lalu kulihat Sasa keluar dari mobil itu juga dengan ponsel di telinganya. Tampaknya ia sedang menelpon seseorang. Ia berjalan cepat. "Benar ini rumahnya, Pak?" tanyanya. Ia tak sadar ada aku di sini.
Matanya terbelalak begitu melihat keberadaanku yang tadi tertutup tubuh Pak Ustadz. Yumnah, kamu di sini juga. Seharusnya aku yang nanya sama kamu, ucapku lalu berjalan mendekatinya hingga kami berhadapan. Kenapa tadi kamu lari? Tanyaku lagi. Sasa menurunkan tangan kanannya yang memegang ponsel di telinga. Kulirik layar ponsel yang masih menyala. Panggilannya dijawab tuh, ucapku. Dengan cepat Sasa melihat layar ponselnya, lalu menempelkannya kembali ke telinga. Abang, dahiku mengkerut. Sedari tadi abangnya yang coba ia hubungi. Sasa menatapku, lalu melirik ke arah bapaknya. Pak Ustadz dan ayahnya Sasa pergi masuk. Keduanya bahkan berlari seolah dikejar sesuatu. Tak dihiraukan rumput yang panjang, keduanya masuk dengan cepat dan tak terlihat lagi. Kini aku dan Sasa tinggal berdua. Kami saling berhadapan. Yumnah, panggil seseorang. Aku menoleh. Kulihat ibu keluar membopong Mas Danur. Langsung saja aku berlari ke arah mereka dan membantu Mas Danur berjalan. Tiba di dekat mobil, aku membukakan pintu dan memasukkan Mas Danur. Kududukan Mas Danur di kursi. Ia masih tak sadarkan diri. Saat kepalanya bersandar, kulihat lingkaran merah di lehernya. Ya ampun, kamu kenapa sih Mas? Tanganku hendak menyentuh area lehernya, tetapi ibu memanggilku. Aku keluar, membiarkan Mas Danur di dalam dengan pintu terbuka. Betapa terkejutnya aku kini Sasa menangis histeris di tempat ia berdiri tadi. Perlahan aku melangkah mendekatinya. Suara tangisan Sasa semakin terdengar pilu. Apa yang sudah terjadi sebenarnya? Begitu selangkah aku di belakangnya, mataku membulat lebar melihat tubuh abangnya Sasa di tanah. Sama halnya dengan Mas Danur, ia juga tidak sadarkan diri. Kini Mbak Anggun menghampiriku, menepuk bahu kananku. Ayo kita pulang, suamimu perlu diobati, ucapnya. Tapi apa yang terjadi dengan... Dia pantas mendapatkannya, ucap Mbak Anggun dengan ketus. Lirikannya tanpa tak suka menatap tubuh abangnya Sasa. Saat aku hendak berbalik, tiba-tiba Sasa memanggilku. Tunggu, Yumnah. Namun, Mbak Anggun malah menahan kepalaku agar tak menoleh ke belakang. Yumnah, teriaknya lagi. Mbak, dia itu teman dekatku, ucapku. Mbak Anggun kini berhenti dan malah dia yang berbalik mendekati Sasa. Aku pun mengekor di belakangnya. Jadi, kamu itu teman dekatnya Yumnah. Tega sekali kamu melakukan ini semua padanya. Dahiku mengerut. Apa maksud ucapan Mbak Anggun barusan? Lebih mengejutkan lagi, tiba-tiba ibu memanggilku. Saat aku berbalik ada Mbak Rahayu di depan pintu mobil. Aku langsung berlari untuk mencegah hal buruk yang akan dilakukan wanita itu pada suamiku. Namun, hampir saja sampai kakiku tersandung hingga tersungkur ke tanah. Untungnya tanganku bisa menjangkau dan menyentuh kakinya. Dalam sekejap Mbak Rahayu jatuh. Begitu Mbak Rahayu terduduk di dekat pintu mobil, ibu segera membantuku berdiri. Untung saja wanita itu tidak kuat jika bersentuhan denganku. Kini ku dekati dia. Ternyata matanya masih terbuka dan napasnya terdengar seperti orang habis berlari jauh. Saat aku berada di depannya, kulihat bawah matanya menghitam dan bibirnya begitu kering. Ia masih terengah-engah dan kini menyadarkan punggung di bagian mobil. Kenapa dia? Tanya Mbak Anggun mendekati kami. Aku mengarahkan dagu ke Mbak Rahayu di bawah. Saat Mbak Anggun ingin mendekat, ibu menghalangi. Jangan Anggun, kasihan Rahayu, ucapnya. Apa maksud ibu? Padahal Mbak Rahayu sudah mau mencelakakan anak keduanya. Kenapa masih dibela juga sih?
Aku melengos kesal, lalu memilih masuk dan menutup pintu. Ada suamiku yang butuh perhatianku. Pak sopir di depan mobil menoleh. Ia juga memakai masker. "Saya nyalakan mesin AC-nya ya," ucapnya lalu menyalakan mesin mobil. Aku mengangguk sambil berucap terima kasih. Aku mengusap kening Mas Danur. Keringatnya mengucur deras. Kusapukan juga rambutnya yang di pinggir. Lalu kutiup sesekali. Prek! Suara tabrakan kembali didengar. Aku menoleh ke belakang. Mobil yang ditumpangi Sasa tadi mencoba menabrak lagi. Ada apa dengannya? Kaca jendela di sebelahku diketuk. Kubuka pintu dan keluar. Mbak Anggun sedang membopong Mbak Rahayu. Ia memintaku untuk menurunkan kursi agar bisa lewat untuk duduk di kursi mobil paling belakang. Setelah Mbak Rahayu dimasukkan mobil, ibu ikut di sebelahnya. Sementara Mbak Anggun menatap tajam ke arah mobil di belakang. Aku melirik ke tubuh abangnya Sasa yang tergeletak di tempat tadi. Masih ada bapaknya dan Pak Ustadz. "Dia mau bicara sama kamu," ucap Mbak Anggun mengarahkan dagunya ke tubuh abangnya Sasa. Tanpa banyak tanya aku berjalan ke sana. "Sebenarnya apa yang terjadi, Bapak?" tanyaku jongkok membersamai yang lainnya. Tak ada jawaban. Justru bapak yang di sebelahku hanya menunduk sambil mengelus tangan putranya. Tiba-tiba suara rintihan terdengar dari pria itu. Yumnah," panggilnya menatapku. Aku mengangguk samar. Ia berusaha duduk, tetapi aku memintanya untuk tak banyak bergerak. Namun, keras kepalanya tak mampu kutahan. Setelah duduk dibantu bapaknya, ia menoleh ke arah rumah kosong. Gimana dengan Danur, Pak? Apa dia..." Belum selesai ucapannya, sang bapak langsung berdiri dan kakinya menggantung hendak menginjak paha anaknya sendiri. "Sultan, kamu ini bodoh apa gila sih, hah?" tanyanya. Aku melirik ke abangnya Sasa itu. Baru pertama kali ku dengar itu namanya. Justru Sultan malah menatapku. Tangan kanannya hendak meraihku. Aku menghindar, tetapi ia mulai liar hingga aku terduduk di tanah dan tanganku berhasil ia tarik. "Lepasin, Bang!" teriakku menoleh ke Mbak Anggun. Wanita itu langsung berjalan ke arahku. Begitu tiba di sebelah bapak, Mbak Anggun menginjak paha Sultan. "Sudah dirasuki setan dirimu itu, hah?" Sultan langsung menjerit kesakitan. Tanganku pun refleks dilepasnya. Bersamaan tiba-tiba langit jadi mendung. Mata Sultan melotot dan lingkar matanya mengeluarkan urat. Aku ketakutan. Langsung berdiri dan berlindung di sebelah Mbak Anggun. "Sebenarnya dia kenapa, Mbak?" tanyaku berbisik. "Kamu ingat Sasa memaksa untuk datang ke tempat tinggalmu?" tanya Mbak Anggun. Aku langsung mengangguk. "Itu karena dipaksa oleh pria ini." Kini bayanganku kembali saat di mobil di jalan pulang bersama Bang Sultan. "Untung saja kamu tidak mengundangnya. Jika tidak, dia akan berencana menggagalkan pernikahanmu dengan Danur." Mbak Anggun melepaskan injakannya, lalu meraih tanganku untuk pergi dari sana. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Aku berbalik dan menatap Bang Sultan yang ketakutan. "Jadi, apa maksudnya bawa Mas Danur kabur? Mau abang apakan suamiku?" teriakku dengan amarah memuncak. Sultan menoleh. Kuikuti pandangannya. Ternyata ia sedang melihat Sasa yang berdiri di dekat mobil. "Kenapa Sasa tidak jadi ke desa kita?" "Karena ia berharap kamu berakhir buruk di sini. Ia berencana tak jadi memberikan keris peninggalan kakekmu. Dia itu teman yang buruk," ucap Mbak Anggun menoleh ke arahku. Aku tertegun, menggeleng setelahnya. Merasa tak mungkin hal itu benar.
Mana mungkin teman yang dekat denganku di tempat bekerja ternyata. Kulihat Sasa berjalan ke arahku, tetapi hatiku seolah terluka dibuatnya. Sasa lah yang mengirimkan gambar itu, yang mana jika kamu baca tulisannya akan membuat Danur berakhir jadi korban Rahayu selanjutnya. Dia juga yang mengompori abangnya sendiri. Ujar Mbak Anggun lagi. Aku menekan dadaku yang seketika terasa nyeri. Semakin ia mendekat, semakin sakit tak tertahankan yang kurasakan. Untuk apa Sasa melakukan itu semua? Tanyaku menarik tangan Mbak Anggun. Tubuhku terasa lemas. Karena kamu itu bodoh, teriak Sasa mengejutkanku. Pakai nanya lagi. Aslinya ilfil aku. Kok ya ada orang sepolos kamu? Perkara kakak iparmu saja kamu gak peka. Makanya jangan terlalu naif jadi orang. Aku terdiam. Tak percaya teman yang selama ini kami kemana-mana berdua, bahkan sudah seperti keluarga, tega melakukan ini semua. Tak tahan air mataku jatuh tanpa permisi. Mbak Anggun langsung mendekapku dan mengajakku ke mobil. Aku tak bisa berkata-kata lagi. Rasanya tak mungkin Sasa tega berniat menghancurkan hidupku. Namun, ucapannya barusan menyadarkanku bahwa Sasa mempunyai sisi yang berbeda. Lalu untuk apa tadi menangis di rumah sakit, seolah khawatir dengan suamiku? Ternyata dia dalangnya. Setelah duduk di mobil, Mbak Rahayu menutup pintu dan ia duduk di depan. Aku masih sempat melihat keluar jendela. Sasa masih berdiri mematung. Yang bisa kulihat hanya bagian belakang punggungnya. Begitu mobil berjalan, Mbak Anggun memintaku tenang. Sudah, teman seperti itu tak pantas ditangisi, ucapnya. Namun, aku justru semakin sesungguhkan. Dek, aku menoleh. Mas, kamu udah bangun? Tanyaku menatapnya. Kuseka air mata yang membasahi pipi. Lalu kami berpelukan. Mas Danur mengusap bagian kepala belakangku, sedangkan daguku menopang di bahu kanannya. Alhamdulillah, kamu sudah sadar. Aku dan Mas Danur menyudahi pelukan. Anggun, ucap Mas Danur. Mbak Anggun mengangguk. Ibu langsung menepuk kursi. Anggun, Mbak Anggun, celetuk ibu. Mas Danur menoleh ke belakang. Ibu langsung mengusap rambutnya dengan mata berkaca-kaca. Saat melihat Mbak Rahayu yang tak sadarkan diri, Mas Danur melirikku. Aku memintanya kembali duduk menghadap depan dan berhenti melihat Mbak Rahayu. Kamu kayak habis nangis. Kenapa? Tanya Mas Danur. Pertanyaannya membuatku teringat lagi. Aku menghembuskan napas kasar. Bibirku masih belum sanggup untuk cerita. Kita kemana, Mbak? Katanya selama seminggu jangan pulang dulu. Tapi ini ada Mbak Rahayu di sini. Aku mencolek bahu Mbak Anggun. Ia mengangguk. Kamu ada tempat buat nginep bentar? Rumah ibumu di mana? Aku menggeleng. Ibuku kerja di luar kota. Sebelumnya cuma ngontrak. Tetapi sejak aku kerja aku ngekos sendiri. Jadi gak punya rumah, ucapku dengan senyum tipis. Mbak Anggun tanpa berpikir sejenak. Ia menoleh menatapku, lalu berpaling pada pak supir di sebelahnya. Kita cariin kos-kosan dadakan bisa kali ya? Kamu jangan pulang dulu seminggu aja. Karena Danur sudah jadi korban selanjutnya. Kita harus jauhkan mereka dulu, ujarnya. Tapi, kok Mbak bisa menghentikan biar Mas Danur gak jadi tumbal? Tanyaku penasaran, sebab aku tahu apa yang terjadi di dalam tadi. Belum sempat menjawabku,
Hawa di dalam mobil terasa aneh. Bulu kuduku terasa merinding. Aku melihat ke sekitar. Jalan yang dilewati tak ada pemukiman selain sawah dan kebun. Padahal ini masih siang, tetapi mendungnya langit seperti sudah malam. Begitu gelap. Aku menelan ludah. Begitu melihat hal-hal aneh. Ku genggam tangan Mas Danur. "Mas, aku takut," ucapku. Suamiku langsung mendekapku. Kepalaku terbenam di dadanya. Tiba-tiba Mbak Anggun meminta Pak sopir menghentikan mobil secara tiba-tiba. "Keluar sekarang semua." "Ah, kenapa?" "Jangan banyak tanya. Keluar sekarang." Aku keluar, lalu disusul Mas Danur. Mbak Anggun membantu mengeluarkan Mbak Rahayu yang masih tak sadarkan diri. Lalu ibu. Setelahnya mobil melaju ke arah semak-semak. Tak lama Pak sopir berlari ke arah kami. Dan mobil itu meledak. Bersamaan suara-suara mengerikan terdengar di telingaku. Aku melirik ke kiri dan kanan. Sekujur tubuhku merasakan hawa yang berbeda. Perutku kembali terasa diaduk. Mual juga pusing. Mbak Anggun langsung mendekapku, mengelus punggungku. Suara mengerikan yang berhasil membuat bulu kuduku merinding kini terdengar oleh lantunan ayat yang dibaca Mbak Anggun. "Ayo kita pergi dari sini," ucap Mbak Anggun menggandengku dan meminta Mas Danur di sebelah kananku. Saat kami mulai jalan, tiba-tiba ibu memanggil Mbak Rahayu. Kami bertiga yang jalan di depan berbalik badan. Hanya ada ibu, dan Mbak Rahayu tak ditemukan keberadaannya. "Rahayu kemana tadi? Dia ada di sebelah ibu. Tapi sekarang..." Ucapan ibu terhenti dengan mata melotot ke arah sebelahku, yakni Mas Danur. "Mbak, kamu ngapain di belakang suamiku?" Tanyaku menoleh pada Mbak Rahayu. Kepalanya menunduk dengan rambut panjangnya menutupi wajah. Perlahan kepalanya ia angkat, hingga rambutnya tersapu oleh angin. Mataku terbelalak melihat kedua bola matanya yang berbeda. Tatapannya tajam pada suamiku. Mas Danur langsung kutarik dari hadapannya. Namun, Mbak Rahayu terus mengikutinya dengan langkah pelan. Kadang kepalanya miring kanan. Beberapa detik kemudian miring ke kiri. Dan sesekali menyeringai. "Nduk, kamu dari mana saja?" ucap ibu memegang bahunya. Tetapi Mbak Rahayu menepis tangan ibu dengan kasar sampai Mas Danur kesal. "Kamu jangan kasar sama ibu dong, Mbak," ujar Mas Danur mendekati ibu mertuaku. Sementara Mbak Rahayu masih diam dengan kelakat anehnya itu. "Dia kenapa, Mbak?" tanyaku berbisik pada Mbak Anggun yang masih memegang erat tangan kananku. "Kamu mau apa sih, Rahayu?" tanya Mbak Anggun. Kini wanita itu beralih memandangi Mbak Anggun. Sudut bibir kanannya menukik. Terlihat mengerikan saat ia senyum begitu. Sangat beda saat pertama kali berkenalan dengan Mbak Rahayu. Ia tampak murah senyum dan ramah. Kini, ia seolah orang yang berbeda. Mungkin sama halnya seperti Sasa. Setiap orang memiliki sisi berbeda dari dirinya. "Kenapa kamu masih hidup?" tanya Mbak Rahayu. Dahiku mengerut. Kenapa ibu dan bahkan kakak iparku selalu menanyakan hal itu? Bersambung, nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.